warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Eksis bersama saya Iza sebagai host podcast pada malam hari ini. Wah, sebelum melakukan podcast pada malam hari ini, kita harus menggunakan sanitizer terlebih dahulu agar terhindar dari virus-virus, apalagi virus corona yang sangatlah menyebar di seluruh Indonesia. Oke, ngomong-ngomong tentang podcast kali ini kita akan berbagi pengalaman, cerita, dan juga bertukar pikiran dengan narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Wah, kira-kira narasumber kita kali ini siapa ya? Wah, oke, langsung aja kalau gitu ya, kita kenalkan ke narasumber pertama, yaitu dari Kak Asrof dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Karangpilang, Surabaya. Halo Kak Asrof. Halo. Widih, ganteng banget ya pada malam hari ini. Widih, senyum dulu Kak Asrof. Jangan diem Pak, jangan diem Pak. Santai. Oke, jadi kali ini ya pemirsa semuanya, teman-teman semua yang ada di rumah, kebetulan narasumber kali ini adalah teman saya sendiri, dua-duanya ya, dari kelas 12 dan dari SMA Muhammadiyah 4 Surabaya. Lah, langsung aja kita bergeser ke narasumber yang kedua kita, yaitu ada Kak Bila dari pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 4 Surabaya. Halo Kak Bila. Wah, nih kira-kira ngomong-ngomong nih tentang berbagi cerita sedikit tentang dua narasumber kita pada malam hari ini. Kak Asrof ini adalah salah satu pria ya Kak Asrof ya? Ya pria dong. Iya, pria dong. Aman-aman berarti. Jadi Kak Asrof ini adalah salah satu anggota di pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Karangpilang Surabaya ya Ya, Kak benar, Asrof. Kak. Dan juga dari Kuarcap Hizbul Waton Surabaya. Ya, benar sekali. Dan untuk Kak Bila sendiri nih, ada yang spesial nih dari narasumber kita pada malam hari ini. Kak Bila ini adalah salah satu siswa di SMA Muhammadiyah 4 Surabaya yang paling aneh nih kebiasaannya, ya kan? Di saat semua teman-temannya masih belajar, berorganisasi kayak Kak Asrof nih, Ya, tentunya betul. yang sangat mendalami di organisasi, tapi Kak Bila ini kerja loh. Ya, hebat banget nih. Jadi ini pembelajaran untuk teman-teman semuanya untuk belajar dari Kak Bila. Kak Bila ini bisa membagi waktunya antara organisasi, belajar, bekerja, dan juga melakukan ekstrakurikuler di sekolah. Wah, kalau gitu langsung aja kita kasih pertanyaan. Mungkin teman-teman yang di luar sana lagi kepo nih ya. Bahas apa sih kakaknya ini? Lagi males gitu, Kak. Oh, lagi malas. Waduh, pulang aja kalau gitu. Oke, langsung aja ke Kak Asrof dulu nih sebelumnya. Apa sih yang membuat Kak Asrof ini memilih untuk aktif dalam organisasi cabang? Ya, saya sebagai siswa juga, saya juga sebagai pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Karangpilang. Saya sebagai di pimpinan cabang, saya sebagai bidang umum, sekretaris umum. Saya juga saya menjadi pimpinan cabang itu untuk pendekatan pada ranting-ranting agar tali silaturahminya semakin mererat, tidak merenggang gitu Mbak, antar ranting. Oke, jadi Kak Asrof itu masuk di pimpinan cabang supaya Kak Asrof itu dapat menjalin hubungan, bisa memberikan support bantuan terhadap ranting-ranting ya di Iya, SMA, Kak, benar. apalagi di Karangpilang nih teman-teman semuanya lah. Kak Asrof sebagai salah satu bidang umum nih di pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Karangpilang Surabaya, apa nih yang Kak Asrof pahami sejauh ini dalam bidang kepemimpinan? Ya, pemimpin ialah sebuah otak organisasi yang mengendalikan roda organisasi di bidang kepemimpinan agar program kerja di organisasi itu bisa terrealisasi dengan cepat dan dengan bagus gitu, Kak. Untuknya adanya bidang kepemimpinan, kita bisa menjadikan suatu roda organisasi ini mulai aktif kembali gitu, Kak. Oke, tapi Kak Asrof mau tanya sedikit nih ya, kira-kira kegiatan apa sih yang dilakukan di pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Karangpilang Surabaya? Ya, kegiatan yang telah kita laksanakan ialah kemarin itu kita melakukan turba antar ranting. Turba ialah kita turun ke bawah untuk apa sih permasalahan pimpinan ranting ke cabang-cabang, mengapa tidak bilang ke pimpinan cabang kalau ada permasalahan seperti ini, Gitu problem. ya. Karena kan seharusnya pimpinan cabang itu adalah sebuah wadah naungan untuk menerima saran-saran dan kritikan dari pimpinan ranting tersebut, Kak. Gitu. Oke, tapi sejauh ini nih Kak Asrof, siapa yang paling berperan dalam perjuangan Kak Asrof yang mensupport Kak Asrof gitu?
Ya, tidak lain ialah orang tua saya. Karena berkat doa orang tua saya, keluarga saya, dan teman-teman saya, serta guru-guru saya, saya bisa menjadi pimpinan cabang di sini. Pimpinan cabang ikatan belajar di sini. Karena itu, saya berperan aktif di sini untuk menjadi salah satu kader yang aktif di Muhammadiyah, Kak, gitu. Oke, tapi dengan adanya Kak Asrof mengikuti salah satu organisasi di Muhammadiyah ini, Kak Asrof kan tidak hanya ikut di pimpinan cabang saja ya, tapi juga ada di kuartir Hizbul Kuarcap. Waton ya. Kuarcap, Kak. Kuarcap, oke, Iya. mohon maaf ya. Kuarcap Hizbul Waton Surabaya ini, Kak Asrof itu termasuk orang yang paling berperan penting ya di Karangpilang ini atau bagaimana? Alhamdulillah sih, Kak, ya. Saya menjadi kader ya muda lah, Kak. Kader muda di pimpinan cabang Ikatan Belajar Muhammadiyah di sini, paling muda di SM. Di bidang umumnya saya paling muda gitu, Kak. Dan di Kuarcap itu saya alhamdulillah ya nggak rada-rada muda, sedikit sih, masih ada yang muda di Kuarcap Oke, gitu, iya Kak. iya. Aman-aman Kak Aman, Asrof. Kak. Takut banget paling tua ya. Betul banget gitu. Oke, jadi Kak Asrof ini adalah salah satu yang paling muda di pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Di Muhammadiyah bidang 4. umumnya. Iya, di bidang umumnya ya. Bidang umum itu adalah bidang di mana yang paling terlihat atau yang paling paling tersorot gitu ya di organisasi tersebut. Oke, kira-kira nih tentang perjuangan Kak Bila sendiri nih ya, apa sih yang membuat Kak Bila itu percaya bisa membagi waktu antara sekolah, ekstrakurikuler, dan juga kerja? Jadi karena dari awal ini udah pilihan Bila, dan Bila yakin Bila sanggup buat bagi waktu. Jadi semua apapun konsekuensi yang akan datang, Bila harus siap terima. Itu yang buat Bila percaya dan buat Bila sampai sekarang mungkin bisa bertahan kerja. Oke, pernah nggak sih Kak Bila itu takut gitu sama mungkin nanti kedepannya ada seperti ini, ada seperti itu? Mungkin pernah nggak sih Kak Bila takut dengan gonjangan-gonjangan itu tengah jalan gitu? Rasa takut pasti ada, apalagi Bila masih pelajar dan pasti eh, pelajaran itu pasti nomor satu. Iya. Di usia Bila yang sekarang pasti yang lebih penting kan harusnya pelajaran dulu baru kerja. Pembelajaran, siap, benar. Tapi rasa takut itu hilang karena ada orang yang bisa selalu meyakinin saya kalau saya bisa, kayak Bila bisa. Oke, jadi di belakang layar, di belakang pembagian waktu antara sekolah, ekstrakurikuler gitu ya. Ternyata di belakang itu semua ternyata ada yang mendorong Kak Bila, memberikan semangat Kak Bila untuk terus Pastinya. memberikan yang terbaik gitu ya untuk keluarga juga. Oke, kira-kira nih Kak Bila, dalam keadaan COVID-19, kegiatan Kak Bila sejauh ini apa? Karena sebelumnya Bila fokus kerja, fokus sekolah, fokus organisasi, mungkin banyak ke pelajaran yang tertinggal dan upaya Bila sekarang ya ngejar ketertinggalan itu, entah kayak ngelengkapin tugas-tugas, belajar yang selama ini Bila mungkin belum paham karena selama ini kan Bila kerja jadi nggak bisa fokus ke situ. Nggak bisa lebih intens gitu ya Iya. untuk lebih belajar, Apalagi- fokus gitu. Apalagi kan sekarang Bila kelas 12 jadi harus lebih fokus lagi. Oke, jadi ada hal yang positif ya di dalam COVID Iya. ini karena Kak Bila Iya. selama COVID ini kan libur di pekerjaan Kak Iya. Bila, jadi lebih fokus untuk belajar, untuk mengejar pelajaran yang kemarin-kemarin tertinggal. Oke, kapan terakhir Kak Bila berkumpul bersama keluarga nih? Apalagi dengan kesibukan Kak Bila sejauh ini? Dari kesibukan yang kemarin sebelum COVID, dari berangkat pagi pulang malam itu mungkin berangkat pagi mama sama papa hanya makan bareng, pulang udah tidur semua. Jadi apa yang nggak Bila dapat dari waktu sebelum COVID Bila dapat sekarang. Jadi waktu keluarga jauh lebih Singkat. lebih lama yang Bila dapat gitu. Oke, jadi memang gimana ya teman-teman semua yang di rumah ya, memang keluarga itu adalah tempat dimana kita harus kembali ya. Rumah keluarga itu memang adalah salah satu tempat dimana ketika kita lelah, lengah, capek mikir, capek kerja, capek melakukan kegiatan sehari-hari, memang keluarga itu adalah salah satu tempat untuk kita pulang. Benar sekali. Oke, itu Benar melampiaskan sekali. ya Kak Asrof ya. Karena saya sendiri juga gitu, kalau capek memang tempat terbaik itu adalah keluarga. Keluarga. Karena orang yang berpengaruh kan orang tua. Iya, Keluarga. benar Sangat banget. pengaruh. Tentang waktu nih, tentang keluarga juga untuk Kak Asrof. Bagaimana cara Kak Asrof dapat menyesuaikan waktu antara keluarga dan organisasi? Ya, karena apa? Karena kalau kita mengikuti organisasi itu kita harus konsisten dengan waktu. Untuk skala prioritas itu
yang mana harus didahulukan, yang mana diterbelakangkan gitu Kak. Kita harus memilih waktu dengan benar gitu, mana yang terpenting dan yang tidak penting itu dikebelakangkan terlebih dahulu gitu Kak. Oke, tuh teman-teman yang di rumah semuanya. Jadi sebagai seorang pemimpin, sebagai orang yang pandai dalam berpikir ke depan lah. Sebelum kita turun ke lapangan sebagai seorang pemimpin atau mengikuti organisasi, kita harus pandai dalam mengelola waktu nih. Jadi untuk teman-teman di rumah, ada contohnya Kak Asrof yang bisa membagi waktu antara organisasi dan keluarga. Nah, ini penting juga karena keluarga ini kan orang yang mensupport kita nih ya. Keluarga itu adalah prinsip utama kita menjadi seperti ini. Jadi kenapa sih kita bisa ikut organisasi? Karena kita tuh kepengen gitu, pengen banget besok keluarga kita bangga gitu. Jadi kita juga harus bisa membagi waktu antara keluarga dan juga organisasi. Oke. Ya. Tapi nih ngomong-ngomong nih Kak Bila ya, Kak Asrof, selama COVID-19 nih, Kak Bila sama Kak Asrof ini bosen nggak sih kira-kira di rumah? Bosen sekali. Bosen pastinya, nggak ada kegiatan lain. Nggak ada kegiatan. Cuman belajar online dan mendengarkan tugas numpuk dengerin juga ya karena kita seangkatan gitu ya kelas 12 pasti keluarnya di tugas gitu. Tapi memang dengan adanya COVID ini kita belajar sama-sama belajar di rumah, itu ada hal yang positif. Kita juga bisa berkumpul dengan keluarga di rumah sambil belajar juga, jadi sambil sharing juga sama keluarga ya, menggantikan waktu-waktu yang kemarin-kemarin kita sibuk gitu. Orang sibuk benar banget. Tapi nih Kak Bila ngomong-ngomong, Kak Bila mengenai pekerjaan Kak Bila nih ya, di mana sih Kak Bila sampai bisa menemukan pekerjaan itu? Di mana sih Kak Bila bisa awal pertemuan dengan dokternya atau dapat lowongan pekerjaan itu dari teman? Jadi sebelumnya itu tetangga nenek Bila itu kerja di situ. Oke. Dan karena dia punya pekerjaan baru, dokter butuh pengganti. Oke. Dan orang kakak itu bilang ke mama, menawarkan gitu ya. Mau nggak sih Bila, lumayan loh ngisi-ngisi waktu luang dapat uang gitu. Dan kerjanya kan juga nggak lumayan berat. Masih bisa di handle lah. Iya, benar sekali. Dan sebenarnya awal bimbang karena takut bisa bagi waktu. Oke. Itu ketakutan pertama sih yang pastinya itu ketakutan pertama. Dan pekerjaan Bila bergerak di bidang kesehatan, dan Bila itu sebagai administrasi. Jadi dampingin dokter. Terus kalau misalnya ada pasien itu ngambilin surat kartu antri. Iya, kartu antrian. Bener dong, bener 100. Bener, aku kira salah jawabanku tadi. Jadi itu gunanya itu buat rekam medis. Jadi catatan penyakit apa aja di situ, dan tiap bulan pasti ada laporan. Itu buat laporan bulanan gitu di akhir bulan selalu. Tapi aku terinspirasi banget nih sama Kak Bila. Baru kerja ya, baru dapat lowongan dari temen, dari tetangga, langsung ditawarkan ke orang tua, langsung ACC, dan langsung dapat job yang sesuai nih sama Kak Bila. Dan karena kesempatan gak datang dua kali. Oke, siap. Tuh, kesempatan tidak ada kedua. Oke. Apa sih yang Kak Bila dapatkan dari bekerja sekaligus sekolah? Kalau dalam bekerja sendiri, Bila dapat apa yang mungkin teman Bila yang nggak dapat. Contoh, misal kayak Bila bisa nih baca tulisan dokter yang terkenal, nggak bisa dibaca yang abstrak gitu katanya. Itu Bila bisa baca. Benar. Yang kedua, banyak pengalaman yang bisa ambil dan bisa merasakan interview kerja tuh kayak apa, itu Bila udah ngerasain. Meskipun nggak seberat orang yang lain, dan sedikit ngerti lah kalau misal sakit ini obatnya apa karena sering baca laporan itu. Jadi ikut, pinter banget nih. Jadi ikut ekstrakurikuler Paskibra. Jadi kalau ada temennya sakit bisa ke Kak Bila ya. Itu bagus banget tuh, satu jalan banget ya Kak Bila. Jadi Paskib itu termasuk salah satu organisasi pilihan, maksudnya ekstrakurikuler pilihan dari Kak Bila ya, yang berjalan selaras dengan pekerjaan Kak Bila. Nah, tapi kalau sakit hati nggak bisa ya Kak? Oh iya dong, pastinya semua orang juga kalau sakit hati nggak bisa nih Kak Bila. Dan kalau di bidang sekolah pasti banyak banget yang Bila dapat ambil. Yang pertama, pengalaman Bila kan juga aktif di IPM, pimpinan ranting atau pelajar, dan kebetulan bidang umum juga. Pengalaman dapat yang Bila bisa ambil tuh banyak. Terus bisa mengeksplor kemampuan Bila yang selama ini mungkin Bila takut buat keluarkan ya, benar. Jadi bisa lebih percaya diri lagi. Oke, jadi sebelum mengakhiri podcast pada malam hari ini nih, kita punya sedikit
pertanyaan nih untuk Kak Asrof, sedikit pesan, gimana dong, kasih sedikit pesan untuk teman-teman yang di rumah, kasih semangat, support untuk teman-teman yang ada di rumah selama COVID-19 itu, kegiatan apa yang sederhana dan bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah. Putus asa dan jangan semangat gitu aja kan. Iya, biasanya ada yang putus asa nih, mau main juga bingung ya kan, nggak dibolehin orang putus tua asa. gitu. Dan jangan semangat ya. Rebahan terus ya, rebahan Iya terus. bener banget. Tapi untuk Kabila apa nih? Mungkin banyak yang tahu kalau waktu adalah uang. Iya, Dan benar. Bila sendiri mungkin belum bisa bagi waktu, masih sering keteteran. Tapi selagi masih muda produktif lah, karena nanti biar tua itu nggak ngoyo. Oke, nggak ngejar gitu Iya. ya, nggak ngejar banget. Oke. Kebelet Yang ya. yang kita ambil dari podcast malam hari ini adalah marilah kita menjaga waktu, karena waktu itu sangatlah berharga. Sebelum kita di masa yang tua, kita masuk ke masa yang akan lebih sibuk lagi lah. Sekarang marilah kita mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin bisa kita jelajahi gitu ya. Untuk teman-teman semuanya, semoga podcast malam hari ini bermanfaat. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah, tetap Amin. menggunakan masker kemanapun, jangan lupa menggunakan sanitizer, cuci tangan, dan istirahat banyak-banyak di rumah. Kumpul keluarga ya, karena keluarga itu nomor 1. Oke, saya Iza dengan tim semuanya, terima kasih Kak Asrof, terima kasih Kak Ya, Bila. sama-sama. Sama-sama. Bila ada kata atau kesalahan pengeditan atau apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Iza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.